Gereja Katedral Jakarta mengadakan misa requiem untuk Paus Fransiskus pada Kamis 24 April 2025 pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Misa dihadiri oleh ribuan umat Katolik dan berlangsung dengan penuh hikmat. Misa ini dipimpin oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo, dan dihadiri oleh Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, serta sejumlah uskup lainnya. Karena kapasitas dalam gereja sangat terbatas, banyak umat yang tidak bisa masuk ke dalam dan juga terpaksa harus mengikuti misa dari halaman gereja di bagian luar. Pihak gereja juga menyediakan layar besar dan juga tenda di halaman untuk memfasilitasi umat yang berada di luar. Di beberapa titik juga disediakan tikar sebagai alas duduk untuk umat yang juga akan mengikuti misa. Misa ini merupakan bagian dari masa berkabung selama 9 hari yang sudah ditetapkan oleh Gereja Katolik setelah wafatnya Paus Fransiskus pada tanggal 21 April. Kardinal Suharyo juga menginstruksikan kepada seluruh paroki di Kuskupan Agung Jakarta untuk mengadakan misa arwah bagi Paus Fransiskus selama masa berkabung tersebut. Dan atas instruksi dari Kardinal Suharyo, maka Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro juga mengadakan misa requiem untuk Paus Fransiskus pada Kamis 24 April 2025, juga pada sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum misa dimulai, umat diajak bersama-sama berdoa rosario dan penyalaan lilin sebagai simbol terang Kristus dan juga harapan akan kehidupan yang kekal. Suasana haru menyelimuti gereja ketika umat secara bersama-sama menyanyikan lagu-lagu pujian yang biasa dinyanyikan pada saat misa bersama dengan Paus Fransiskus dalam kunjungan-kunjungannya ke berbagai negara. Misa requiem di Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro diselenggarakan secara konselebrasi dengan konselebran utama adalah Romo Antonius Sutatno SX. Umat Katolik di Paroki Santo Matius Penginjil Bintaro secara bersama-sama mengikuti misa dengan suasana yang penuh duka dan juga hikmat. Homili pada misa tersebut dibawakan oleh Romo Kepala Paroki, yakni Romo Andreas Sutio SX yang akrab disapa dengan Romo Tio. Dalam homilinya, Romo Tio mengajak umat untuk mengenang teladan hidup Paus Fransiskus yang senantiasa mengutamakan kesederhanaan, pelayanan dan juga kasih untuk sesama. Kemudian Romo Tio juga menyampaikan pesan-pesan dari Bapak Paus Fransiskus. Baik Bapak Ibu, kita kehilangan tokoh besar Bapak Paus Fransiskus 21 April. Tentu setiap pribadi kita bisa memetik buah-buah keteladanan hidup Bapak Paus Suci Fransiskus. Sejauh kita lihat bersama, sosok beliau tidak tergantikan, mencintai gerejanya dengan penuh, menyapa umatnya dengan sukacita, dan penggembalaannya total untuk kita semua. Maka teladan-teladan suci semacam itu, mari kita teruskan dalam perjalanan hidup kita untuk gereja kita. Bagaimana harapan kita ke depan sepeninggal Bapak Paus Fransiskus? Tentu apa yang diwariskan akan kita teruskan, akan kita rawat, dan siapapun penggantinya, Tuhan akan bekerja seperti Paus Fransiskus. Maka dalam suasana bela sungkawa, mari kita berjalan bersama, mari kita merawat keteladanan suci Bapak Suci Paus Fransiskus, dan juga harapannya gereja semakin berkembang, gereja semakin bertumbuh, dan gereja semakin menyapa bagi semua orang. Tuhan memberkati, dan kita tetap membawa doa-doa kita untuk kedamaian hidup surgawi Bapak Paus Suci Paus Fransiskus. Tuhan memberkati. Paus Fransiskus yang wafat pada tanggal 21 April 2025 dalam usia 88 tahun dikenal luas sebagai Paus kaum miskin dan juga simbol kerendahan hati serta inklusivitas.
Selama masa kepemimpinannya, ia menjadi suara bagi mereka yang terpinggirkan dan mendorong reformasi dalam tubuh Gereja Katolik, termasuk juga keterbukaan terhadap dialog lintas agama dan keberpihakan pada isu-isu lingkungan. Di sisi lain, misa Requiem di Gereja Santo Matius Bintaro merupakan satu dari sekian banyak misa serupa yang juga diadakan di berbagai belahan dunia. Hal ini memperlihatkan betapa besar pengaruh dan juga cinta umat Katolik terhadap Paus Fransiskus.